Halo, welcome back to my YouTube channel. Maepi yang belum subscribe bisa di subscribe ya. Kali ini tuh aku itu akan menjawab pertanyaan teman aku gitu ya, yang tanya, kok aku pribadi itu ya sering ya yang namanya itu pindah-pindah perusahaan gitu. Oh no! Jadi aku itu sering yang namanya itu resign dari perusahaan satu, masuk ke perusahaan yang lainnya gitu ya. Mereka pikirnya itu aku itu nggak betah gitu, karena sering pindah-pindah tempat kerja, nggak bisa bertahan lama di suatu tempat kerja. Ya bisa dibilang aku itu karena mudah bosan, ada benernya juga. Tetapi aku itu juga punya alasan-alasan tersendiri gitu loh. Kenapa ketika aku bekerja selang berapa bulan atau beberapa tahun aku memutuskan resign gitu ya. Itu dulu gitu. Nah, sekarang sih kayaknya udah umurnya udah setengah tua gitu. Ya stay di satu perusahaan dulu aja gitu. Aku belum punya pikiran untuk yang namanya resign di perusahaan aku yang sekarang gitu ya. Alasan-alasan kenapa aku tuh dulu seringnya itu keluar masuk pabrik gitu ya, tapi aku dulu ya dengan cara yang baik-baik gitu ya. Misalnya aku itu keluar, ya aku akan bilang gitu, aku itu udah masuk di beberapa perusahaan garment, banyak sih sebenarnya. Oh my god. Jadi itu kalau misalnya kerjanya di garment cuma di area Kabupaten Semarang, kalau pindah tempat tuh kayak gimana ya, sama aja gitu loh. Endingnya nanti kita itu bakal ketemu orang ini, bakal ketemu orang itu yang dulunya teman kita di perusahaan yang lama. Kayak dunia itu sempit banget gitu. Jadi sering ketemu teman-teman lama, teman-teman yang dulu-dulu pernah satu pabrik gitu. Alasan aku dulu ya resign gitu dari tempat kerja selang 1 bulan, dulu pernah aku kerja di satu perusahaan garment juga. Itu aku cuma bertahan 1 bulan. Oh Karena no! apa? Kalau kerjaannya sih menurut aku sih enak, aku bisa menikmatinya, cepat gitu belajarnya. Cuma karena mungkin ada teman yang nggak cocok dengan kita gitu ya, dalam arti itu ya tahu sendirilah, namanya teman kerja itu kan ada plus minusnya. Ya beruntungnya saya atau sialnya saya nggak tahu, saya dapat teman itu yang menurut saya itu dia itu terlalu mencari muka gitu. Saya jadi kambing hitamnya gitu. Huh? Endingnya nggak sampai 1 bulan ya aku memutuskan untuk keluar. Soalnya apa? Karena aku dulu sakit, jadi waktu istirahat tuh aku kayak nggak pernah istirahat gitu loh. Karena apa ya, nggak selera makan aja, kayak bad mood terus. Kalau kalau temannya nggak enak itu bikin kita itu kayak nggak nyaman sendiri gitu kan. Akhirnya ya aku kena tipes. Karena aku kena tipes itu ya itu menjadikan satu alasan aku untuk keluar atau untuk resign dari perusahaan tersebut. Untuk gaji tetap dibayar kan. Zaman dulu aku dapat berapa ya tuh, lumayan gajinya. UMK itu masih 1, berapa gitu, gaji aku udah 2 lebih dulu, bener nggak? Ya meskipun berangkatnya masuknya itu jam 7, pulangnya itu minimal jam 7 malam gitu, setiap hari gitu. Ya setimpal lah sama capeknya dengan dulu ya gaji segitu. Kalau di sini udah banyak di Kabupaten Semarang pada zaman dahulu kala gitu. Terus yang kedua, aku tuh pernah di suatu perusahaan garment juga, bertahannya berapa bulan aja. Karena apa? Karena dulu tuh sering molor gitu loh. Jadi misalnya ya pulang jam segini, nanti pulangnya jadi jam segini. Padahal di tempat tersebut itu tuh aku kayak ngerasa nyaman sama pekerjaan, merasa nyaman sama teman-temannya, itu enak-enak banget gitu. Jadi tuh kalau udah dapat kerjaan yang enak,
temennya tuh juga enak, itu tuh bisa bertahan sebenarnya. Cuma karena sistemnya di perusahaan tersebut aja yang membuat aku itu nggak bisa bertahan gitu ya. Ya karena itu tadi, pulangnya molor. Terus kayak waktu apa namanya, waktu sholat itu kayak dibatasi gitu, kayak nggak bisa mau mau apa ya, nyelake lah istilah bahasa Jawanya itu susah, nggak bisa gitu. Terus ke toilet juga ada jam-jamnya, itu yang membuat aku itu nggak nyaman kerja di situ. Pulang bisa malam juga. Tapi untuk teman kerja sama job desk-nya atau pekerjaan kita itu kita bisa merasa nyaman gitu. Terus aku tuh juga pernah di perusahaan yang kayak gimana ya, aku tuh kerja di situ tuh sebenarnya tuh nyaman sama temen, sama sistemnya, sama pekerjaannya. Cuma dulu itu aku masuk di perusahaan tersebut tuh karena apa namanya, rekomendasi temen aku gitu ya. Jadi eh direkomendasiin sama atasannya dia gitu. Dulu aku masih di perusahaan yang lama, dan aku tuh kayak mau-mau aja, oh iya ngikut, ada teman aku di situ. Nggak taunya aku tuh mah kayak ngerasa hutang budi gitu. Secara nggak langsung itu orang-orang tuh kayak, orang itu tuh kayak ngungkit gitu loh, teman aku itu kayak ngungkit, lah kamu bisa kerja di sini kan juga atas rekomendasi aku, gara-gara aku seperti itu. Kayak diungkat terus, kayak gue tuh jadi gak nyaman banget gitu. Kadang si teman aku tuh cerita ke temen yang lainnya, oh tapi loh kalau nggak ada aku nggak mungkin bisa kerja di sini, yang kayak gitu nggak mungkin bisa dapat gaji kayak gini. Wah, aku dengar kayak gitu kok aku kayak ngerasa hutang budi gitu loh. Kalau aku masih kerja di tempat ini ya otomatis aku bakal diomongin terus, mah aku tuh ngerasa nggak enak. Mending hutang uang aku bayar lunas udah selesai. Kalau hutang budi, kalau aku masih kerja di situ ya rasanya jadi nggak nyaman. Jadi misalnya kalau buat temen-temen yang misalnya ngajakin temennya kerja di tempat kalian gitu ya, yang ikhlas gitu, jangan diungkit-ungkit terus. Kalau mau bantuin ya sekalian ikhlas, kalau nggak niat bantuin ya nggak usah sekalian, daripada kejadian kayak saya gitu kan. Itu salah satu alasan aku gitu ya keluar dari perusahaan tersebut, meskipun itu sistem kerjanya juga enak, sistem perusahaannya bagus, temennya bagus, dan pekerjaannya pun enak. Tapi karena aku dulu masuknya atas recommended temen aku yang aduh, jadi aku ngerasa hutang budi, ya endingnya aku resign dari perusahaan tersebut. Alasan selanjutnya kenapa apa namanya pindah-pindah gitu ya tempat kerja. Jadi itu eh kalau di setiap perusahaan itu kan gajinya, misalnya gaji untuk operator itu kan menyesuaikan UMK per kabupaten atau kota ya. Misalnya di kota Semarang sama Kabupaten Semarang itu berbeda selisih gitu kan. Jadi dulu tuh aku pernah kayak kepincut gitu loh, ngikut temen aku kerja di kota Semarang yang notabene memang UMK-nya lebih tinggi gitu kan. Jadi aku keluar dari perusahaan yang lama itu ya karena iming-iming itu tadi, gaji yang lebih tinggi. Padahal kalau dihitung-hitung ya sama saja, karena jaraknya juga lebih jauh dari rumah, biaya hidupnya di sana itu juga lebih mahal daripada di kabupaten gitu. Terus aku juga pernah tuh dulu resign, alasannya juga sama. Kalau di pabrik yang baru itu sering banget yang namanya tuh lembur gitu. Yang lama kan nggak, pulangnya on time terus, jadi gaji hanya UMK saja dulu. Dan di pabrik yang baru itu lembur-lembur terus, dan gajinya itu bisa 2 kali lipat di perusahaan yang lama gitu. Tapi habis itu aku kapok, ternyata ya capek juga. Mau gaji banyak kalau kerja di garment ya harus capek gitu. Kalau jadi operator loh ya, kayak aku dulu gitu, harus lembur dulu, lemburnya sampai 3 jam, masih hari Minggu pun masih berangkat gitu. Dapat
uang yang banyak itu ya susah gitu loh, harus timpal sama perjuangan capeknya itu gitu. Nggak ada yang kerjanya enak terus dapat gaji yang banyak kalau jadi operator tuh, nggak ada, kayak setimpal gitu. Soalnya kan ya namanya kita kerja ikut orang gitu kan, tetap nggak ada yang enak gitu, ada plus sama minusnya gitu.